Ini sangat memalukan bagi Natali. Mungkin ini nasihat secara umum, tapi kok bisa-bisanya Ustadz itu juga pasti search internet dulu tuh. Dia dapat saweran dari mana, dia dapat saweran dari mana. Aduh, terus dia berjanji bahwa dia tidak mendapatkan saweran gitu. Kayaknya kurang etis ya. Karena apa? Ini bagian dari privasi orang gitu loh. Privasi rumah tangganya itu sendiri. Gimana menurut kalian? Saya sih nggak setuju lah ya. Kalau saya, apalagi ini di momen bahagia di muka umum yang seharusnya memberikan kebahagiaan atau sesuatu yang menyayat hati karena bahagia gitu loh guys. Benar nggak sih? Bukan seperti ini membongkar aib. Kenapa harus memilih janda? Nah, jandanya itu yang ditekankan, janda anak satu. Harusnya, kenapa memilih seorang Natalie Holster? Cuma itu aja harusnya. Gitu. Saya bingung ngadepin Ustadz seperti ini. Maaf ya Pak Ustadz, seharusnya Pak Ustadz juga berpikir lagi. Dunia hiburan kembali dibuat heboh. Kali ini sorotan tajam mengarah kepada pendakwah kondang Ustadz Syam yang mendadak menjadi sasaran hujatan netizen setelah potongan video ceramahnya di acara pernikahan Natalie Holscher viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas, Ustadz Syam terdengar memberikan nasihat kepada Natalie agar tidak lagi kembali menjalani profesinya sebagai DJ. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar Natalie tidak menerima uang saweran dan menekankan bahwa seluruh kebutuhan hidup sang istri sebaiknya ditanggung oleh suaminya. Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang reaksi dari warganet. Banyak yang menilai nasihat itu terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga pasangan yang baru menikah. Sebagian netizen mempertanyakan mengapa keputusan mengenai pekerjaan dan penghasilan Natalie harus disampaikan secara terbuka di hadapan tamu undangan. Namun di sisi lain ada pula yang membela Ustadz Syam. Mereka menganggap apa yang disampaikan hanyalah bentuk nasihat sesuai pandangan agama dan disampaikan dalam konteks ceramah pernikahan. Perdebatan pun tak terhindarkan, hingga nama Ustadz Syam ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Sementara itu, potongan video tersebut terus beredar dan menuai beragam komentar. Banyak warganet yang menyoroti perubahan hidup Natalie setelah menikah dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan meninggalkan dunia hiburan yang selama ini membesarkan namanya. Hingga kini, belum ada klarifikasi panjang dari pihak Ustadz Syam terkait viralnya potongan ceramah tersebut. Namun satu hal yang pasti, kontroversi ini kembali menunjukkan bahwa setiap ucapan figur publik bisa dengan cepat menjadi bahan perdebatan panas di jagat maya. Menurut kalian, apakah nasihat Ustadz Syam masih dalam batas wajar sebagai seorang pendakwah, atau justru terlalu mencampuri keputusan pribadi Natalie Holscher dan suaminya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk update berita entertainment terbaru yang sedang viral hari ini. Dari semua perempuan, kenapa engkau memilih janda anak satu ini? Dari semua perempuan kenalanmu, kenapa bisa hatimu tertuju padanya? Tidak lain dan tidak bukan kekuatan Tuhan. Ya Natalie, Mas Arif, Masya Allah, pernikahan itu adalah saling mengenal, makanya disebutkan ta'aruf. Dan tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini, kecuali Rasulullah, yang semakin engkau mengenalnya, semakin engkau ketemu kelebihannya. Nggak ada. Semakin kau kenal Natalie, semakin ketemu keburukannya. Semakin kau kenal Natalie, semakin ketemu kelemahannya. Semakin kau kenal Natalie, semakin ketemu busuknya. Natalie, semakin kau kenal Mas Arif, semakin ketemu kekurangannya. Semakin kau kenal Mas Arif, semakin ketemu kelemahannya. Semakin kau dekat dengan Mas Arif, semakin ketemu keburukannya. Maka tidak ada orang yang semakin kita kenal, semakin ketemu kelebihannya, kecuali Rasulullah. Maka apa yang harus dilakukan? Memahami bahwa kita masing-masing punya kelemahan. Subhanallah. Maka yang pertama, saling menutupi kelemahan dan saling menutupi kekurangan lah. Yang kedua, subhanallah, kenal di mana sih? Jangan bilang di klub ya. Kenal di mana? Sosial media. Di sosmed, subhanallah. Langsung jatuh cinta. Alhamdulillah. Langsung. Setelah umur berkelana, tiba-tiba ketemu dengan janda anak satu, langsung jatuh cinta gitu. Iya. Langsung. Maka yang memberikan rasa itu cuma Tuhan. Yang memberikan rasa itu Mas Arif. Dari semua perempuan, kenapa engkau memilih janda anak satu ini? Dari semua perempuan kenalanmu, kenapa bisa hatimu tertuju padanya? Tidak lain dan tidak bukan kekuatan Tuhan. Dan hanya Allah yang mampu menjaga itu. Jangan pernah kau andalkan uangmu, karena bisa jadi uangnya lebih banyak, sawerannya besar dia. Tapi habis ini udah berhenti ya. Habis ini sudah berhenti. Tidak menerima lagi saweran orang Sidrap, tidak menerima lagi saweran orang Jawa, tidak menerima lagi saweran dari mana-mana. Saweran yang kau terima cuma dari Mas Arif. Oke, deal? Saya berjanji. Saya berjanji Di hadapan semua orang. di hadapan semua orang. Habis ini Habis ini cuma menerima saweran cuma menerima saweran dari Mas Arif. dari Mas Arif dan lainnya. Cuma menerima saweran yang halal. Yang halal dari Mas Arif. Oke, Mas Arif.
Saya berjanji Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan memenuhi akan memenuhi seluruh kebutuhan istri saya, seluruh kebutuhan istri saya, sehingga istri saya tidak perlu lagi nge-DJ. terus semangat berkarya. Kenapa sih tiba-tiba ketawa? Ya udah ketawa aja dulu. Ya ampun, perasaan aku baru dengar kemarin Kak Natali kok udah nikah aja sih ini. Gede banget ini dirayainnya. Ya Allah ya Tuhanku. Kok ini janda sebelah udah masuk bolak-balik kagak dinikah-nikahin sampai bikin huru-hara. Ini satu Indonesia. Ini kekurangan modal apa boti? Makanya kalau nikah itu jangan sama maksudnya kalau pacaran jangan sama boti. Sama apa dong, sama kudanil. Janda tetangga gue, ya ampun. Udah bikin dracin kagak nikahin cuma dipakai-pakai mulu sama si boti. Nah ini Kak Natali, perasaan baru kemarin aku taunya dia deket, tiba-tiba udah nikah aja ini. Aduh ampun, pusing tetangga gue mah. Gunung Kawi makanya. Ngapain Gunung Kawi? Aduh, udah. Kenal di mana sih? Jangan bilang di klub ya. Kenal di mana? Sosial media. Di sosmed, subhanallah. Langsung jatuh cinta. Alhamdulillah. Langsung. Setelah umur berkelana, tiba-tiba ketemu dengan janda anak satu, langsung jatuh cinta gitu. Iya. Langsung. Maka yang memberikan rasa itu cuma Tuhan. Yang memberikan rasa itu Mas Arief. Dari semua perempuan, kenapa engkau memilih janda anak satu ini? Dari semua perempuan kenalanmu, kenapa bisa hatimu tertuju padanya? Tidak lain dan tidak bukan kekuatan Tuhan. Dan hanya Allah yang mampu menjaga itu. Jangan pernah kau andalkan uangmu, karena bisa jadi uangnya lebih banyak, sawerannya besar dia. Tapi habis ini udah berhenti ya. Habis ini sudah berhenti. Tidak menerima lagi saweran orang Sidrap, tidak menerima lagi saweran orang Jawa, tidak menerima lagi saweran dari mana-mana. Saweran yang kau terima cuma dari Mas Arief. Oke, deal? Saya berjanji Saya berjanji di hadapan semua orang, di hadapan semua orang, habis ini cuma menerima saweran dari Mas Arief. Dan lainnya. Cuma menerima saweran yang halal Dari Mas Arief. Oke, Mas Arief, saya berjanji Saya berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhan istri saya, seluruh kebutuhan istri saya, sehingga istri saya tidak perlu lagi nge-DJ. terus semangat berkarya. Kembali lagi di MBG Makan Dibacot gue. Karena ya punya hajat berkomentar, jadi kita ke babak berikutnya nih ya. Ada berita lagi nih dari Kak Natalinya nih ya. Natali Hotler. Aduh Kak, maaf ya Kak kalau spellingnya salah. Minta Ustadz Syam tak dihujat, dia sahabat aku. Tuh ya, disclaimer gue cuman ngerangkum dari berita digital buat warga-warga gue yang mager baca. Cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya. Ada cerita baru dari pernikahannya Kak Natali sama Abang Ripat nih yang malah bikin Ustadz Syam jadi sasaran hujatan netizen. Ada apa tuh ya? Nah, jadi di pernikahan Kak Natali sama Bang Aripat nih yang gua gak diundang nih ya. Bercanda. Ya, Ustadz Syam nih sempat ngasih nasihat sambil nyinggung beberapa hal yang dianggap netizen tuh sensitif. Mulai dari celetuk nih, ya kenalannya di mana ya? Apakah di klub? Gitu. Sebelumnya juga nih Kak Natali juga sempat diceletukin nih sama Ustadz Syam, kan dulunya janda gitulah pokoknya. Nah jadinya rame nih ya, kelihatan nih katanya sih, kata netizen nih, pengantin kelihatannya nggak kurang nyaman nih ya kan. Nah akhirnya netizen tadi bilang nih, kalau mau bikin nasihat itu jangan menyudutkan ya, apalagi itu di depan tamu. Tapi ternyata Kak Natali malah pasang badan nih buat Ustadz Syam ya kan, pas live. Nah
Karena Natali minta nih netizen jangan menghujat siapa-siapa. Bahkan dia bilang kalau ada yang mau dihujat, hujat dia aja. Karena Natali juga ngejelasin nih kalau Ustadz Sam itu sahabatnya. Karena udah terlalu akrab mungkin Ustadz Sam sampai lupa kalau itu lagi ngomong di acara pernikahan, bukan lagi ngobrol santai berdua. Jadi menurut Kak Natali omongan itu mungkin kedengarannya nyinggung buat banyak orang atau orang lain, tapi buat dia sendiri sih nggak masalah. Karena Natali juga berharap polemik ini udah ya, jangan diperpanjang. Nah kalau menurut warga nih Ustadz Sam tuh cuma kebablasan karena terlalu akrab, atau emang seharusnya ada batasan yang harus dijaga, apalagi ini momennya kan pernikahan. Nah pada buruan deh lo ngebacot komen yang banyak ya, cekidot ya. Tapi sekali lagi buat Kak Natali, Bang Ripat, selamat menempuh hidup baru.